Pada video kali ini, saya akan membahas sejarah peradaban Islam Assalamualaikum ya di akhi Indonesia. ya ukhti. Assalamualaikum ya Assalamualaikum akhi warahmatullahi ya wabarakatuh. ukhti. Nama saya Nikita Remelius, NPM 1951030309. Secara garis besar, di sini saya akan membahas sejarah peradaban Islam, yaitu yang pertama sebelum kemerdekaan dan yang kedua sesudah kemerdekaan. Lalu di sebelum masa kemerdekaan ini terdapat 3 tahap, yaitu pada masa kesultanan, pada masa penjajahan, dan pada masa kemerdekaan. Sejarah peradaban Islam sebelum kemerdekaan. Dikatakan bahwa masuknya agama Islam belum diketahui kapan waktu pastinya, tetapi ada yang mengatakan masuknya agama Islam itu saat ditemukannya sebuah batu nisan seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko, Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam yang bermazhab Syafi'i telah menetap di sana. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Lalu, daerah yang pertama dikunjungi, yang pertama ada pesisir utara, yaitu di Pulau Sumatera, di Peruluk Aceh Timur, kemudian meluas. Pada masa sebelum kemerdekaan, ada 3 tahapan yang dilalui. Yang pertama ada pada masa Kesultanan. Pada masa Kesultanan, daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama di daerah situ, berdasarkan sosial dan politiknya juga. Lalu, di kerajaan tersebutlah agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman di daerah tersebut. Lalu, kehidupan Islam di Jawa pada masa Kesultanan ini, masa pertumbuhannya diwarnai banyak kebudayaan Jawa yang banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu-Buddha. Hal ini memberi kemudahan dalam Islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Di Pulau Jawa itu terkenal dengan tokohnya yaitu para Wali Songo yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua, pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat Indonesia yang berbeda watak, yang berbeda kebudayaan dan seperti itunya, dan juga pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan perdagangan, karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, tetapi kemudian mereka memonopoli perdagangan tersebut. Sebelumnya mereka hanya berpikiran untuk melakukan monopoli perdagangan, tetapi lambat laun mereka mulai berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Setelah kedatangan seorang tokoh yang bernama Snow Hugroni yang ditugasi menjadi seorang penasehat urusan pribumi dan Arab, pemerintahan Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena beliau atau si Snow ini mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasannya dikenal dengan politik Islam dan membagi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu bidang agama murni atau ibadah, yang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga yaitu bidang politik. Tahap ketiga yaitu pada masa kemerdekaan, di mana Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagaimana kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real di negeri ini. Setelah kita ketahui bahwa negara Indonesia ini sangat beragam, sehingga kita tidak bisa memutuskan apa-apanya hanya berdasarkan satu agama, yaitu agama Islam. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snow Hurgoni,
Islam sebagai kekuatan ibadah, namun juga sebagai kekuatan politik yang perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya yaitu pada Orde Lama. Di Orde Lama ini, Islam diberi tempat tertentu, terutama dalam di dunia politik, sedangkan pada Orde Baru tampaknya Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangun bangsa dan negara. Yang kedua, sejarah peradaban Islam sesudah kemerdekaan. Di masa ini mulai banyak muncul ya organisasi Islam dan lainnya seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, lalu Taman Siswa, ada Nahdlatul Ulama, Partai Nasional Indonesia. Lalu sedangkan menurut Deliar Noor, ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu, diantaranya ada Jamil Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, dan Partai Arab Indonesia. Sedangkan pengaruh dari masa pemerintahan Jepang ini membentuk sebuah organisasi ya atau tiga pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan bagi kaum muslimin di Indonesia, yaitu ada Shumubu, lalu ada Masyumi, dan yang ketiga adalah Hizbullah. Lalu bagaimana dengan organisasi-organisasi tadi yang disebutkan? Apakah di masa sekarang masih ada? Ada, beberapanya masih berlaku di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi. Jika kita membahas cara-cara Islam masuk ke Indonesia secara umum melalui dua cara, yaitu perdagangan dan juga perkawinan. Di mana dalam perdagangan masuknya Islam ke Indonesia melalui perdagangan ini terjadi pada tahun 7 Masehi hingga ke 16 Masehi. Pada masa itu pedagang muslim yang berdagang ke Indonesia semakin banyak sehingga akhirnya membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat ini mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat seraya menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu perkawinan, di mana para pedagang Islam yang datang ke Indonesia tadi banyak yang menikah dengan wanita pribumi. Lalu sebelum mereka melaksanakan pernikahan, wanita pribumi yang non-muslim disarankan untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Melalui proses seperti ini, kelompok mereka makin besar dan lambat laun berkembang dari komunitas kecil menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Dari penjelasan sebelumnya, yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia, juga banyak kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Islam seperti yang pertama itu ada Kerajaan Perlak di Aceh Timur, yang kedua ada Kerajaan Ternate, yang ketiga ada Kerajaan Samudra Pasai, ada juga Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Malaka, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak, dan itu merupakan beberapa di antara kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang di Indonesia mayoritas agamanya adalah Islam, tapi ternyata banyak masyarakat yang menerima agama Islam ini tuh diantaranya itu ada beberapa alasan. Yang pertama, syarat untuk masuk agama Islam itu sangatlah mudah. Lalu yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga, penyebaran Islam dilakukan dengan jalan damai. Lalu yang keempat, sifat bangsa Indonesia sendiri yang ramah tamah sehingga memberikan peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Dan yang kelima yaitu upacara keagamaan Islam lebih sederhana. Oleh karena itu, agama Islam mudah untuk menyebar luas di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sekiranya seperti itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.